Jangan sampai kemudian kita orang-orang yang beriman menghiasi tujuan hidup kita dengan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, tapi dipenuhi dengan angan-angan yang kosong karena dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan sebatas memenuhi hawa nafsu bersenang-senang dan melalaikan perintah-perintah agama. Dapat kita kebahagiaan, dapat kita kesuksesan, bahkan di negara yang mayoritas menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala disempurnakan istilah kita peradaban dari sisi fisik, bangunan yang tinggi, menara-menara yang menjulang, Masya Allah. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, karena sampai hari ini lebih kurang 115, 12 atau 100 sekian hari, kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina masih sangat memprihatinkan. Kalau dahulu sejak 2005 sampai peristiwa Tufanul Aqsa, terjadinya badai Al-Aqsa itu, Zionis Israel mencoba memblokade saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina setelah mereka menang pemilu, itu untuk mempersempit ruang gerak mereka dari sisi apapun, termasuk sisi muamalah, bahkan kesehatan mereka, pangan mereka, sehingga mereka melakukan pemblokadean untuk mengintimidasi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Tapi sejak 7 Oktober yang lalu, bukan lagi yang terjadi adalah blokade mengintimidasi, tapi sudah berubah hingga hari ini menjadi blokade yang disebut dengan blokade membunuh, memusnahkan, atau kita kenal dengan genosida. Maka orang-orang yang beriman dimanapun saja dia berada, jangan sampai berhenti agar kita tetap memperhatikan Palestina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza, Palestina. Ya Allah, tolong kaum muslimin dan mujahidin yang ada di Gaza, Palestina. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum waj'alhum istiqamah wa sabara. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka, dan satukanlah barisan mereka dan jadikan mereka istiqomah serta sabar. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, ya Allah hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa suhayina Israeliyun, ya Allah binasakanlah kaum Yahudi Zionis Israel, wa syattid syamlahum wa farrik jam'ahum wa zalzilhum wa zalzil arduhum. Ya Allah, cerai-beraikanlah kesatuan mereka dan bubarkanlah kelompok mereka dan porak-porandakanlah bumi mereka. Allahumma ansur 'alal mujahidin a'da'ina wa a'da'ad-din. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh kami dan musuh agama ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Mudah-mudahan dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih, Allah memberikan pembelaan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dan semoga Allah juga menyampaikan salawat kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tema kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba untuk bersama-sama mengingatkan kita semua bagaimana mestinya seorang beriman mencari kebahagiaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kebahagiaan itu adalah milik siapapun yang tertanam di dalam hatinya keyakinan bahwa Allah sayang kepadanya, bahwa Allah maha kasih kepadanya, bahwa Allah maha baik kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin menzalimi hamba yang telah diciptakan. Hati yang selalu ridho dan tak pernah kecewa terhadap apa yang menimpa dirinya, dan ini merupakan bahagian yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa anzala as-sakinata ala Rasulillah wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lahum taruha wa adzal ladina kafaru wa 'adzabal ladina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin 'ala rasulih. Allah yang memberikan ketenangan, yang menurunkan kebahagiaan yang menjadi kebutuhan bagi kita seorang muslim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalimat kebahagiaan ini, kata kebahagiaan ini tidak pernah luput dibahas oleh banyak orang. Berbicara tentang kehidupan, maka dia pasti terkait dengan kebahagiaan. Ya Pak ya, ya Bu. Kita menikah karena pengen bahagia. Anak-anak yang belajar dengan sungguh-sungguh karena harapannya nanti bisa bahagia. Kita bekerja pagi, siang, malam juga harapannya bisa membahagiakan. Istri mengabdi kepada suami, menjaga hartanya, anak-anaknya, juga karena kita ingin hadir kebahagiaan. Maka apapun berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini, yang kita kehendaki adalah kebahagiaan. Mungkin sudah berapa banyak buku yang dibuat, seminar-seminar yang dilakukan, yang disampaikan soal tentang kebahagiaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir zaman ini banyak permasalahan yang dihadapi setiap manusia, baik yang berkaitan dengan masalah lahir sampai masalah kejiwaan, sehingga banyak muncul beragam macam usaha untuk mengatasi problematika hidup. Tujuan utamanya apa? Sederhana saja, agar mereka mampu mendapatkan kepuasan hati, ketentraman hidup, dan ketenangan jiwa. Dilakukan semuanya biar bisa mendapatkan bahagia, puas hatinya, tentram hidupnya, tenang jiwanya.
Tapi yang perlu kita ketahui adalah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jamaah subuh rahimakumullah, ada muncul anggapan yang sangat keliru dalam upaya kita mencari kebahagiaan. Kita berpikir setiap kebahagiaan yang kita cari itu adalah mendatangkan kepuasan, ketentraman hidup, ketenangan jiwa, yang sejatinya itu yang harus kita dapati. Tapi banyak di antara kita hanya sebatas pencapaian atau sebatas kesenangan, bukan kepuasan hati, ketentraman hidup, atau ketenangan jiwa tadi. Sehingga muncul praktek-praktek yang mereka merasa mampu untuk mendatangkan puasnya hati tadi, ketentraman hati tadi, ketenangan jiwa tadi. Sebutlah beberapa contoh. Kalau ibu-ibu yang suka yoga, salah satu alasannya katanya untuk bermeditasi, menenangkan jiwa, karena menyatu dengan suasana. Insyaallah. Ya. Atau ada yang terapis psikologis, ya, datang kepada psikiater untuk menguraikan semua permasalahan hidupnya, bertapa dan lain sebagainya, mencari ketenangan. Bahkan Nabi SAW pun demikian ketika belum ada wahyu. Hampir 3,5 tahun beliau bolak-balik ke Gua Hiro untuk mencari hikmah dari kehidupan tersebut. Karena mereka merasa mampu mendatangkan kepuasan hati, ketentraman hidup, dan ketenangan jiwa ketika melakukan itu. Padahal pertanyaannya kepada kita semua adalah, apakah yang kita cari tersebut satu hal yang abadi dan hakiki? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah At-Taubah tadi, Allah yang menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan dia menurunkan bala tentaranya, para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia pula yang menimpakan azab kepada orang-orang yang kufur. Itulah balasan bagi mereka. Maka cara paling efektif untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak ada cara lain kecuali dengan al-Islam. Maka punya kewajiban bagi seorang ayah, bagi seorang istri untuk memperdalam ilmunya tentang al-Islam, mengenal Allah Tuhannya, mengenal Rasul Nabinya, yang kemudian kita wariskan kepada anak-anak dan keturunan kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan. Karena kalau tidak, yang kita dapat hanya pencapaian atau kepuasan. Saya pernah sampaikan ini kepada istri dan anak saya, terutama kepada anak saya. Alhamdulillah, meskipun belum dewasa, masih usianya kelas 2 SMA, tapi sudah saya ajak bicara untuk bisa membedakan mana yang hakiki, mana yang tidak. Nduk, kata saya, kalau kamu hidup, apapun yang kamu cita-citakan hanya sebatas untuk pencapaian, hanya sebatas untuk kepuasan, maka dua hal ini sudah menjadi lazim dan umum bagi seluruh manusia. Kata tengahnya mungkin kita kenal ketika kita bercita-cita menghiasi diri kita dengan segala kemampuan, dengan segala kecukupan. Kita berharap dengan itu nanti puncaknya adalah sebuah kesuksesan, puncaknya adalah sebuah
kebahagiaan. Tapi ingat Nduk, jangan sampai kemudian kesuksesan dan kebahagiaan itu hanya terukur ketika engkau dilihat oleh manusia saja, tapi tidak terukur ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan ayat-ayatnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan nas-nasnya untuk menyatakan itu bukan kebahagiaan, itu bukan kesuksesan. Karena sesungguhnya ketika kita ingin mencapaikan sebuah kesuksesan atau kebahagiaan, yang perlu kita perhatikan adalah bukan hanya sebatas pencapaian kesuksesan, tapi benarkah apa yang kita capai dari sebuah kesuksesan itu ada di dalamnya keberkahan. Berbicara tentang keberkahan tidak akan mungkin tidak mungkin mencampur adukan al-haq wal batil. Orang yang ingin mendapatkan keberkahan, dia tidak akan mungkin mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Apapun itu, cara dia menuntut ilmu, cara dia mencari rezeki, cara dia membina rumah tangga, cara dia bersosialisasi dengan masyarakat, bermuamalah, bahkan cara dia bernegara. Maka semua harus dikembalikan kepada yang namanya keberkahan. Kalau hanya sebatas untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak kemudian berubah menjadi sebuah nikmat yang Allah ridhoi, maka tidak ubahnya kita sama dengan mereka yang ketika mendapatkan atau mencari kebahagiaan dan kepuasan, mencari pencapaian dan kesenangan, menghalalkan segala cara melanggar aturan-aturan agama, menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, hanya memenuhi syahwat. Tanya sama mereka, banyak itu orang merasa dia bahagia, tapi hanya sesaat ketika mendengar dudung. Dia merasa bahagia ketika mendapatkan sanjungan-sanjungan dan popularitas. Tapi apakah itu kemudian menjadi keberkahan dan nikmat? Karena jangan sampai Nduk, ketika kamu nanti dianggap oleh orang sukses dan mendapatkan kebahagiaan, tapi kesuksesan itu tidak berupa keberkahan dan kebahagiaan itu tidak menjadi nikmat yang dapat menghantarkan ia sebagai amal salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebahagiaan itu hanya di dunia, padahal engkau selalu belajar dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengennya bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya sekedar mengatakan pencapaian itu adalah kesuksesan, kesenangan itu adalah kebahagiaan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, yang artinya, adapun golongan manusia yang di bawah derajat mereka, orang-orang yang merasakan kebahagiaan dengan mendekat kepada Allah, sangatlah banyak. Jadi ada orang-orang di bawah golongan derajat orang-orang muslim, tapi dia merasakan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu amat sangat banyak, bahkan tidak bisa kita menghitungnya kecuali Allah. Bahkan sampai derajat yang lebih di bawah itu, derajat katakanlah kufur, tidak mengakui Allah, tidak berislam, mereka masih bisa merasakan kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang sangat hina, ya Allah, hal-hal yang kotor dan menjijikkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Bisa
Bayang sama kita ketika mengatakan, yang penting saya bisa membuat bahagia orang meskipun dengan berbohong. Saya melakukan ini biar orang bisa ketawa. Tapi yang dia bicarakan adalah dusta, fitnah, bulian, kebohongan. Bahkan Allah kepada orang yang demikian bukan hanya sekedar itu, lebih rendah lagi. Dia mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala bukan dibawanya untuk taat, bersedekah, membantu fakir miskin, tapi dia bawa untuk pergi ke tempat-tempat maksiat. Bahkan melakukan pezinaan. Mereka melakukan hal-hal yang hina, hal-hal yang kotor dan menjijikkan. Allah pun memberikan kebahagiaan kepada mereka. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sesungguhnya perkataan beliau ini memang pada kenyataannya, pada prakteknya banyak penyimpangan dari manusia. Ia mencukupkan kebahagiaan dan kesuksesan itu sebatas kehidupan di dunia saja, tapi tidak memikirkan kehidupan setelah kematian. Maka oleh karenanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita nanti sebagaimana orang-orang kafir. Apa kata Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 2 dan 3? Rubama yawaddul ladina kaffaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia itu menjadi orang-orang muslim. Kenapa? Kata Allah lanjutannya, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Jangan sampai kemudian kita orang-orang yang beriman menghiasi tujuan hidup kita dengan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, tapi dipenuhi dengan angan-angan yang kosong karena dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan sebatas memenuhi hawa nafsu, bersenang-senang dan melalaikan perintah-perintah agama. Dapat kita kebahagiaan, dapat kita kesuksesan. Bahkan di negara yang mayoritas menentang Allah Subhanahu wa taala disempurnakan apa namanya itu istilah kita peradabannya dari sisi fisik. Bangunan yang tinggi, menara-menara yang menjulang, Masya Allah. Semua hidup serba nyaman, bahkan nggak ketemu becek, nggak kayak di Berau gitu. Nggak ketemu becek gitu. Nggak ada sampah. Tapi hampir setiap hari tidak kurang 2-3 orang terjun dari rumahnya, dari apartemennya. Karena ternyata kebahagiaan yang selama ini mereka cari tidak mendatangkan ketentraman jiwanya, ketenangan hatinya, kepuasan batinnya, tidak ada. Tidak mendatangkan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Karena Allah yang memberikan ketenangan kepada kita dan kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai kemudian kita mencari kebahagiaan dan kesuksesan itu tidak melalui jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Maka yang terakhir, Nabi mengajarkan kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk agar kita tidak perlu berkeluh kesah, takut, sedih dan lain sebagainya ketika kita punya Allah, ketika kita bersama Allah, ketika kita dilindungi oleh Allah. Maka cukup kata Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalik an haram. Kita minta
Jadikan ini sebagai zikir kita. Ya Rob, cukupkan aku dengan yang halal dari, sehingga kami tidak memerlukan yang haram. Minta sama Allah, karena godaannya berat. Apalagi kalau kita jadi PNS dan sebagainya, godaannya berat. Saya baru paham itu. Apalagi kalau sudah ada proyek-proyek, terutama yang kadis-kadis, kepala dinas, luar biasa. Apalagi yang sekelas bupati, anggota dewan, ini lagi musim sekarang, mau jadi anggota dewan semua, hati-hati. Kalimat kata orang yang haram aja payahnya disesat, ini bisa jadi benar. Maka minta sama Allah, cukupkan aku dengan yang halal, agar aku tidak mencari yang haram. Wa bifadlika amman siwa, dan dengan karuniamu ya Allah, cukupkan aku dengan karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak meminta kebahagiaan, kesuksesan itu selain hanya kepadamu. Mudah-mudahan kita dibimbing senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berkah ini, dari Masjid At-Tanwir ini, kita memulai kepada diri kita untuk hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah dunia. Kita ajak istri dan anak-anak kita, mari, rumah kita adalah rumah Allah, rumah Nabi-Nya. Rumah kita adalah rumah tempat memulainya kita hijrah kepada sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul. Mudah-mudahan dari rumah ini muncul kemudian masyarakat